Jeep itu berderak melewati jalanan berdebu. Tujuan kami, Benteng Banggar. Tempat yang dibisikkan dikutuk. Tim kami sudah siap. Kami telah mendengar banyak cerita tentang tempat ini, dari bisikan hantu hingga suara-suara aneh di malam hari. Kami tahu bahwa ini bukan perjalanan biasa. Kami adalah sejarawan, petualang, dan penyelidik paranormal. Setiap anggota tim memiliki keahlian khusus yang akan membantu kami dalam misi ini. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik, membawa peralatan yang diperlukan untuk mendokumentasikan setiap kejadian aneh yang mungkin kami temui. Masing-masing dari kami tertarik pada hal yang tidak diketahui. Kami telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari fenomena supranatural dan sejarah kuno. Setiap langkah yang kami ambil di tempat ini adalah langkah menuju penemuan baru. Didorong oleh rasa ingin tahu, kami ingin mengungkap kebenaran di balik legenda dan mitos yang mengelilingi Benteng Banggar. Apakah benar tempat ini dikutuk? Atau hanya cerita rakyat yang berlebihan? Dan mungkin sedikit rasa takut. Ketakutan adalah bagian dari petualangan ini. Kami tahu bahwa apapun bisa terjadi di tempat seperti ini. Namun, rasa takut juga yang membuat kami lebih waspada dan siap menghadapi apapun. Yang memimpin jalan adalah Dr. Anya Sharma. Dia adalah seorang arkeolog yang haus akan rahasia kuno. Dengan pengetahuannya yang mendalam tentang sejarah dan arkeologi, dia adalah pemandu sempurna untuk ekspedisi ini. Dia adalah seorang arkeolog yang haus akan rahasia kuno. Setiap artefak yang dia temukan adalah bagian dari puzzle besar yang ingin dia pecahkan. Dia percaya bahwa Benteng Banggar menyimpan kunci untuk memahami masa lalu yang terlupakan. Di sampingnya ada Liam O'Connell, seorang ahli teknologi, siap untuk mendokumentasikan segala sesuatu yang aneh. Dengan peralatan canggihnya, dia akan memastikan bahwa setiap momen terekam dengan jelas. Seorang ahli teknologi siap untuk mendokumentasikan segala sesuatu yang aneh. Liam telah menghabiskan bertahun-tahun mengembangkan teknologi yang dapat mendeteksi aktivitas paranormal. Dia berharap dapat menangkap bukti yang tak terbantahkan tentang keberadaan hantu di tempat ini. Dan kemudian aku yang tertarik ke tempat ini oleh cerita-cerita tentang hal-hal supranatural. Saya telah mendengar banyak kisah tentang Benteng Banggar dan ingin melihat sendiri apakah cerita-cerita itu benar. Kami siap untuk apapun. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik, membawa peralatan yang diperlukan, dan mempelajari setiap sudut benteng ini. Kami tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan yang menantang, tetapi kami siap untuk menghadapi apapun yang datang. Atau begitulah yang kami pikir. Ketidakpastian selalu ada, dan kami tahu bahwa kami harus siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Kami hanya bisa berharap bahwa persiapan kami cukup. Saat kami mendekati benteng, hawa dingin menyelimuti kami. Udara terasa berat, matahari tampak lebih redup, suasana semakin mencekam, dan kami tahu bahwa kami semakin dekat dengan tujuan kami. Reruntuhan yang mengesankan itu tampak menjulang di hadapan kami. Benteng ini memiliki aura yang kuat, seolah-olah menyimpan banyak cerita yang ingin diungkapkan. Benteng Banggar adalah saksi bisu dari masa lalu yang tragis. Setiap batu di tempat ini memiliki cerita untuk diceritakan. Dan kami di sini untuk mendengarkannya. Kami di sini untuk mengungkap rahasianya. Berapapun harganya. Kami tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah, tetapi kami siap untuk menghadapi tantangan ini. Benteng Banggar, kami datang. Legenda Benteng Banggar adalah kisah tragis yang telah menghantui banyak generasi. Ini adalah kisah tentang cinta yang tak terbalas, obsesi yang mematikan, dan balas dendam yang mengerikan. Ceritanya berawal dari seorang penyihir sakti bernama Singhia, yang jatuh cinta kepada Putri Ratnavati, seorang putri yang terkenal akan kecantikan dan keelokannya. Ratnavati adalah lambang keanggunan dan pesona, dan Singhia bertekad untuk mendapatkannya dengan segala cara. Ia menggunakan ilmu hitam dan ramuan sihir untuk memenangkan hatinya, berharap bisa membuat sang putri jatuh cinta padanya. Namun, sang putri mengetahui rencananya yang licik. Ia sangat marah dan merasa terhina. Ratnavati menolak ajakannya dengan tegas. Dalam kemarahannya, ia melemparkan ramuan itu ke tanah dengan penuh kekuatan. Ramuan itu berubah menjadi batu besar yang mengerikan, seolah-olah dipenuhi dengan energi gelap. Batu itu menggelinding dengan cepat ke arah Singhia, meremukannya tanpa ampun. Dengan napas terakhirnya, Singhia mengutuk benteng itu dengan kutukan yang mengerikan, berjanji bahwa tidak ada yang akan menemukan kedamaian di dalam dindingnya. Ia menghancurkannya
dan membuatnya menjadi tempat yang penuh dengan keputusasaan dan kesedihan. Tidak ada yang bisa hidup di dalam dindingnya tanpa merasakan kutukan yang mengerikan itu. Siapapun yang mencoba untuk tinggal di sana akan menemui ajal yang mengerikan. Legenda itu menghantui wilayah itu selama berabad-abad, menebarkan ketakutan dan misteri. Bayangan panjang dari kutukan itu terus menyelimuti benteng, membuatnya menjadi tempat yang ditakuti. Kami di sini untuk memisahkan fakta dari fiksi, untuk mengungkap kebenaran di balik legenda ini, untuk melihat apakah kutukan itu nyata atau hanya cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Gerbang benteng itu terbuka, sebuah ajakan atau peringatan. Kami berdiri di depan pintu yang menganga, merasakan aura misterius yang menyelimuti tempat ini. Kami melangkah masuk, udara semakin dingin, seolah-olah menyambut kami dengan pelukan dingin yang tak terlihat. Setiap langkah membawa kami lebih dalam ke dalam misteri. Keheningan memekakkan telinga. Hanya dipecahkan oleh suara langkah kaki kami sendiri. Suara itu bergema, menciptakan simfoni yang menakutkan di dalam benteng yang sunyi ini. Benteng itu seperti labirin dengan dinding yang runtuh dan halaman yang ditumbuhi tanaman liar. Setiap sudut menyimpan rahasia. Setiap lorong membawa kami lebih dalam ke dalam sejarah yang terlupakan. Setiap batu seakan membisikkan kisah duka. Kami memulai penyelidikan kami, berharap menemukan jawaban di antara reruntuhan ini. Anya mulai dengan cermat mendokumentasikan arsitekturnya. Setiap detail, setiap retakan, semuanya direkam dengan teliti. Liam menyiapkan peralatannya. Ia berharap dapat menangkap aktivitas paranormal apapun. Kamera, sensor, dan alat perekam suara siap digunakan. Saya merasakan kehadiran di sekitar kami. Rasa dingin yang membuat tulang punggung saya merinding. Seolah-olah ada mata yang mengawasi setiap gerakan kami. Saat matahari mulai terbenam, bayangan semakin panjang, menari-nari di dinding, menciptakan ilusi yang menakutkan. Setiap bayangan seakan memiliki nyawa sendiri. Jantung kami berdebar kencang karena antisipasi dan ketakutan. Kami tahu malam ini akan menjadi malam yang panjang dan penuh misteri. Hari berganti malam. Kami menjelajahi setiap sudut benteng. Kami menemukan ruangan-ruangan tersembunyi dan lorong-lorong rahasia. Dengan setiap penemuan, kami merasa semakin dekat dengan kebenaran. Sensor Liam menangkap fluktuasi energi yang tidak biasa. Titik-titik dingin, gangguan elektromagnetik, dan suara-suara tanpa tubuh memenuhi rekaman kami. Anya menemukan gulungan kuno. Gulungan-gulungan itu menceritakan tentang kutukan Singhia, menggambarkan perlawanan sang putri. Gulungan-gulungan itu mengonfirmasi legenda tersebut. Itu nyata. Kutukan itu bukan hanya cerita. Itu adalah kekuatan yang nyata. Itu ada di sekitar kita. Bagian kelima, harga sebuah cinta. Suatu malam, saat bulan menebarkan cahaya yang menakutkan di atas Bhanggar, kami mengalami sesuatu yang mengerikan. Angin dingin menyapu benteng. Suhu turun drastis. Bayangan-bayangan itu tampak hidup, berputar-putar dan menggeliat di depan kami. Dan kemudian kami melihatnya. Sosok spektral, seorang wanita dengan gaun putih yang menjuntai. Ia transparan, tidak nyata. Matanya menyimpan kesedihan abadi. Apakah itu Putri Ratnavati? Apakah dia terjebak di sini oleh kutukan? Atau apakah itu roh pendendam sang penyihir yang ingin membalas dendam? Bagian keenam, pertemuan dengan kegelapan. Kami mencoba berkomunikasi dengan sosok itu, tetapi kata-kata kami dibalas dengan keheningan. Sosok itu meluncur melalui reruntuhan. Ia menghilang secepat kemunculannya. Pertemuan itu mengguncang kami hingga ke inti kami. Kami tahu bahwa kami sedang menginjak tanah berbahaya, tetapi kami tidak dapat kembali. Kami bertekad untuk mematahkan kutukan itu, untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam dinding Bhanggar. Bagian ketujuh, bisikan dalam angin. Malam itu, kami berkumpul di halaman tengah benteng. Kami memutuskan untuk melakukan sesi EVP. Kami berharap dapat berkomunikasi dengan para roh. Kami menempatkan perangkat kami secara strategis. Udara terasa tegang karena antisipasi. Apakah ada orang di sini bersama kami? Tanyaku. Henning, kami tidak bermaksud jahat, tambahannya. Embusan angin menyapu halaman. Daun-daun berputar di sekitar kami. Dan kemudian kami mendengarnya. Sebuah bisikan. Samar tetapi tidak salah lagi, tinggalkan tempat ini. Desis suara itu, kalian dalam bahaya. Bagian ke-8, kegelapan bangkit.
Kami mengabaikan peringatan itu. Kami terus maju. Kami sudah sangat dekat untuk memahami kebenaran. Kami menyiapkan sebuah seans. Kami berusaha untuk menghubungi roh Singhia sendiri. Udara terasa berat. Suhu turun drastis. Energi gelap memenuhi ruangan. Kami merasakan sebuah kehadiran. Itu sangat kuat. Jahat. Beraninya kau menggangguku? Sebuah suara menggelegar di benak kami. Itu Singhia. Suaranya dipenuhi amarah. Tanah berguncang. Dinding-dinding bergetar. Benteng itu sendiri seakan hidup kembali. Bagian ke-9, melarikan diri dari Banggar. Tiba-tiba, ruangan itu diliputi kegelapan. Kami terlempar ke dinding. Benda-benda beterbangan di udara. Kami diserang. Kita harus keluar dari sini. Teriak Liam. Kami berhamburan berdiri. Kami terhuyung-huyung dalam kegelapan. Tanah berguncang di bawah kami. Kami dapat mendengar para roh berputar-putar di sekitar kami. Jeritan mereka bergema di seluruh reruntuhan. Kami akhirnya mencapai gerbang utama. Kami berlari ke dalam kegelapan malam. Kami tidak berhenti berlari sampai kami jauh dari benteng. Kami selamat untuk saat ini. Bagian ke-10, luka di jiwa. Kami tidak pernah melupakan malam kami di Banggar. Pengalaman itu mengubah kami, meninggalkan bekas luka pada kami, baik fisik maupun emosional. Kami belajar bahwa beberapa tempat lebih baik dibiarkan tidak terganggu. Beberapa rahasia lebih baik tetap terkubur. Kami telah menggoda takdir, dan kami telah membayar harganya. Tetapi kami juga menemukan kekuatan cinta, kekuatan pengorbanan, dan pentingnya menghormati masa lalu. Benteng Banggar akan selamanya menyimpan daya tarik yang kelam bagi kami. Sebuah pengingat akan malam ketika kami berhadapan langsung dengan hal-hal supranatural.